Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Masyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Pada suatu hari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama as-sabiqun al-awwalun, para sahabat senior. Banyak di antara para sahabat senior itu berasal dari golongan orang-orang fakir dan miskin. Dekat duduk dengan beliau itu ada sahabat Bilal, ada sahabat Salman Al-Farisi, ada sahabat Ammar ibn Yasir, ada sahabat Khabbab ibn al-Arth radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak lama kemudian di majelis Rasulullah SAW itu tiba kelompok al-mu'allafatu qulubuhum, kelompok yang baru masuk Islam, yang hatinya baru luluh dengan kebenaran agama Islam, baru mendapat hidayah masuk Islam. Mereka ini al-mu'allafah qulubuhum ini adalah terdiri dari banyak pembesar-pembesar Quraisy, pemimpin-pemimpin di kalangan kabilah. Tersebutlah nama sahabat-sahabat Nabi juga, yang mereka termasuk golongan akhir masuk ke dalam Islam. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Al-Aqra bin Haris, dan lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat disebut juga ada namanya Uyainah ibn Hisn. Ketika dua kelompok ini bertemu di majelis yang sama, di majelisnya Rasulullah SAW, satu kelompok adalah kelompok du'afa masakin, kelompok sahabat yang fakir miskin. Satu kelompok lagi mu'allafah qulubuhum, terdiri dari para pembesar-pembesar kabilah dan kelompok-kelompok kaya atau elit. Rupanya kelompok kaya ini merasa terganggu dengan kehadiran sahabat-sahabat Nabi yang berasal dari fakir dan miskin. Bahkan kata Uyainah bin Hisn kepada Rasulullah SAW, bau baju wolnya Ammar dan Bilal itu mengganggu penciuman kami. Sudilah engkau kiranya, wahai Rasulullah, agar memisahkan majelis kami dengan majelisnya orang-orang fakir miskin ini, karena mereka adalah kebanyakan dari para budak yang dulunya kami adalah tuannya untuk mereka. Sudilah kiranya engkau, wahai baginda Rasul, agar engkau memisahkan majelis kami dengan majelis mereka. Itu usulan daripada kelompok mu'allafah qulubuhum, agar dipisahkan majelisnya dengan majelis orang-orang fakir dan miskin yang bajunya dari wol seringkali mengganggu penciuman dari orang-orang kaya. Demikianlah kemudian Rasulullah SAW merenung sejenak. Datanglah malaikat Jibril alaihi salam menurunkan Quran surat Al-An'am ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai' fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin.
atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadhil ayat. Jadi diingatkanlah oleh malaikat Jibril alaihi salam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau mengusir mereka, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jangan engkau mengusir mereka, orang-orang fakir miskin dari kalangan sahabatmu, yang mereka itu adalah orang-orang yang tulus dalam keimanannya, yang tulus memeluk agama Islam. Tidak ada dorongan apapun kecuali dorongan kecintaan dan ketulusan untuk memeluk agama Islam. Yang mereka itu yuriduna wajhah, mereka itu semata-mata mengharap keridhaan Allah. Mereka banyak berzikir, berdoa di waktu pagi dan petang. Di seluruh waktunya mereka isi dengan ibadah kepada Allah, yang hatinya bersih dan tulus untuk memeluk agama Islam dan membela Nabi Muhammad SAW. Jangan engkau usir mereka, dan jangan engkau pisahkan majelisnya dari majelismu. Jangan engkau pisahkan mereka dengan majelisnya orang-orang kaya. Kemudian Rasulullah setelah menerima ayat ini memanggil para sahabat sabiqunal awwalun, Sayyidina Bilal, Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arf, Huzaifah al-Yamani, Salman al-Farisi, Miqdad, mendekatlah kalian semua kepadaku. Sampai dalam satu riwayat disebut lutut Rasulullah SAW bersentuhan dengan lututnya mereka. Begitu dekat beliau duduk dengan fuqara wal masakin dari kalangan sahabat yang fakir dan miskin ini. Kemudian Rasulullah memuji mereka. Segala puji bagi Allah, mereka inilah yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian, wahai orang-orang fakir dan miskin, akan mendahului masuk surga setengah hari dibanding orang-orang kaya. Setengah harinya adalah 500 tahun dalam perhitungan manusia. Saat kalian sudah masuk ke surga, orang-orang kaya sedang sibuk hisab dengan kekayaan. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu ayat ini mengingatkan kita kaum muslimin sekalian bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena kemuliaan kekayaan, bukan karena pangkat dan jabatannya harus didahulukan, bukan juga karena banyaknya pengikut, karena dia seorang pembesar dan pemimpin kemudian harus kita memandang remeh kepada orang-orang fakir dan miskin. Hari ini kita melihat dalam situasi kehidupan dunia yang semakin modern, sekat-sekat sosial semakin menjauh karena orang seringkali menilai manusia dari apa yang dimilikinya, terutama kekayaan dan pengikutnya. Semakin kita mendalami ajaran Islam, ternyata Islam justru memberikan teori lain. Hargailah dan perlakukanlah manusia bukan berdasarkan kekayaannya, bukan berdasarkan pengaruhnya, bukan berdasarkan pangkat dan jabatannya, bukan berdasarkan banyaknya pengikut dan pendukung, tapi semata-mata karena ketulusan hati untuk memeluk agama Islam, semata-mata karena ibadahnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Karena itu marilah kita muliakan para ulama, para ahli zikir, para agamawan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, siapapun mereka yang seringkali orang-orang lemah itu dianggap sebagai gangguan daripada kehidupan kita. Marilah kita dekati mereka, karena kedekatan mereka, keadaan mereka itu adalah keadaan yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jauhi mereka, jangan usir mereka, jangan anggap kefakiran dan kemiskinan mereka sebagai tanda kesengsaraan, sebagai tanda bahwa mereka tidak punya nilai. Tapi justru sesungguhnya kefakiran dan kemiskinan mereka adalah adanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita dekati mereka, mari kita rangkul mereka. Doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kefakiran dan kemiskinan itu bukan penghalang mereka untuk ibadah kepada Allah.
Banyak orang dengan kefakiran dan kemiskinannya dia sangat dekat kepada Allah. Tapi juga banyak orang yang dengan kekayaannya seringkali membuat dia lupa Tuhan dan lupa tentang dirinya. Semakin banyak kekayaannya, sering kita temukan semakin jauh dan sombong karena kekayaannya. Mudah-mudahan ayat ke-52 surat Al-An'am ini mengingatkan kita untuk saling menghargai dan memuliakan kelompok fakir dan miskin yang seringkali kita usir dan kita abaikan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, dicintai Rasulnya, selama mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.